Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu sistem dengan katrol. Kita punya sistem benda dihubungkan dengan katrol. Lalu kita analisis gerakannya seperti apa. Jadi katrol itu favorit, banyak banget di soal-soal gaya yang melibatkan katrol. Dan cukup gampang analisisnya. Kita akan langsung lihat ke soal berikut. Misalnya di sini nih ya, ini katrol nih yang warna coklat ini dengan menggunakan tali dihubungkan dua benda, 1 dan 2. Oke, jadi benda 1 dan benda 2 dihubungkan melalui katrol. Dan ini satu kesatuan sistem. Ini sistem yang kita tinjau. Nanti dia akan bergerak, entah satunya ke bawah, entah dua yang ke bawah, tergantung lebih berat mana masanya. Lalu kita akan cari percepatannya. Nah, ini biasanya sistem seperti ini dikenal dengan nama pesawat Atwood. Di beberapa praktikum mungkin pernah ada ini ya, dipakai sistem ini untuk menjelaskan fenomena hukum Newton. Oke, sekarang kita akan lihat gaya-gaya apa aja yang bekerja pada sistem ini. Misalnya nih ya, diberikan informasi seperti berikut. Kedua benda ini, M1, M2-nya masanya masing-masing 2 kg dan 3 kg. Jadi lebih berat yang 2 dibanding yang 1. Jadi harusnya dari sini kita bisa dapat kesimpulan, oh berarti benda 2 yang ke bawah. Benda 2 turun ke bawah, benda 1 naik ke atas. Dengan demikian, kedua benda ini punya arah percepatan yang berbeda. Percepatan benda 1 ke atas, percepatan benda 2 ke bawah. Nah, kita akan lihat sekarang. Ada gaya apa aja yang bekerja pada sistem ini. Oke, jadi kurang lebih kira-kira kayak gini mungkin penggambarannya. Gaya-gayanya. Kita lihat dulu yang benda 1. Benda 1 punya berat M1G. Pasti ya. Dan benda 2 juga punya sama. Gaya berat M2G ke bawah. Nggak ada gaya normal karena mereka nggak bersentuhan dengan permukaan apapun. Di sini ada tali. Dihubungkan dengan tali kan. Ada T1. Jadi ini tegangan tali yang menarik benda 1. Tali selalu menarik ya, nggak mungkin mendorong. Lalu ada juga T2 yang menarik benda 2. Arahnya ke atas. Kemudian ini percepatan bendanya. Yang benda 1 arahnya ke atas, yang benda 2 arahnya ke bawah. Karena benda 2 lebih berat daripada benda 1. Sebenarnya selain gaya-gaya ini ada juga gaya tegangan tali yang lain. Jadi tegangan tali itu juga narik si katrol sebenarnya ya. Nih, narik ke sini dan di sini juga dia narik. Nah, ke sini nih. Jadi sebenarnya ada ini tegangan tali yang lain ya, sebenarnya ada juga. Tapi kita nggak bahas karena kita nggak meninjau katrolnya. Yang kita tinjau sih benda-benda ini. Di materi yang topik-topik yang berikutnya akan ada kasus katrolnya ditinjau. Nah, itu baru kita tinjau si gaya-gaya ini. Dan di sini kita menggunakan katrol yang tidak berotasi. Jadi katrolnya nggak muter. Nah, kalau demikian nanti tegangan talinya akan sama. Selama talinya sama, tegangan talinya sama semua. Ya, kalau katrolnya nggak berotasi, nggak muter. Nanti yang berotasi ada di topik yang lain. Kita bahasnya yang gampang-gampang dulu aja. Kayak jadi tegangan talinya sama, kita anggap T lah gitu ya. Nah, kalau dulu kan kita bikin sistem koordinat ya, buat nerapin hukum Newtonnya. Jadi biar kita bisa tahu plus minusnya yang mana gitu. Nah, tapi sebenarnya metode itu tuh rada ribet dan rada ambigu kadang-kadang kalau diterapin. Terutama dalam sistem katrol seperti ini. Jadi mulai dari sekarang kita akan gunakan sistem plus minus yang lain gitu. Bukan berdasarkan sumbu koordinat, tapi berdasarkan arah percepatannya. Jadi begini, semua gaya yang arahnya searah sama percepatan, sama gerakan benda itu positif. Kebalikan, semua gaya yang berlawanan sama percepatan itu kita tulis negatif tandanya ya. Jadi ini konvensinya nih. Dan sebenarnya kita nggak perlu dipakai diagram benda bebas kalau kita udah jago. Kalau kita udah bisa ngebayangin langsung di step ini. Lagi pula gaya-gaya yang bekerja itu sedikit ya di sini. Satu benda cuma 2 gaya doang kan. Jadi harusnya gaya-gayanya bisa dipahami tanpa kita perlu mengisolasi benda ini secara terpisah ya. Oke, lihat benda 1 dulu ya. Kita lihat benda 1. Karena ini ada percepatan berarti sigma F-nya sama dengan MA. Sekarang sigma F-nya apa? Oke, percepatannya kemana? Ke atas kan kalau benda 1. Maka yang positif yang T, yang negatifnya yang MG. Jadi T min M1G sama dengan M1A. Udah ini doang ya. Nggak ada lagi kan gaya-gayanya. Karena yang benda 2. Benda 2. Lagi, sigma F sama dengan MA lagi. Hati-hati ya sama M-nya ya. Ini M-nya M2. Percepatannya ke bawah, berarti yang ke bawah yang positif yang M2G. M2G dikurang sama T. T-nya negatif karena berlawanan sama A. Ini M2A. Nah, sekarang tinggal kita mau cari apa nih? Mau cari A, mau cari T. Karena yang kita tahu, M-nya tahu semuanya. Yang kita nggak tahu kan percepatan sama tegangan tali. Misalnya ini persamaan 1, kita anggap ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Nah, kalau ditambahin 1 plus 2
Nanti jadinya T-nya ke eliminasi, tengah talinya ke eliminasi. Ya, nanti bisa dicek sendiri, jadinya kayak gini. 2G min M1G sama dengan M1A plus M2A. Ini kita akan dapat A-nya itu akan sama dengan seperti ini. M2 min M1G dibagi sama M1 plus M2. Setelah dirapihin ya, tinggal pindah ruas saja. Masukin angka-angkanya, dapat 2 meter per second kuadrat. Ini percepatannya. Kalau misalnya disuruh cari percepatan benda dari sistem katal seperti ini, dapat A-nya 2. Sekarang kalau mau nyari tegangan talinya, tinggal masukin ke salah satu persamaan aja gitu. Misalnya pakai persamaan 2 gitu atau 1 ya misalnya ya. Dari persamaan 1 berarti T sama dengan tinggal pindah ruas aja. Ini berarti M1G plus M1A. Nah, udah deh, tinggal dimasukin angka-angkanya. M1-nya udah tahu, G tahu, A-nya udah dapat. Nanti kita akan dapat 24 Newton. Ya, tegangan talinya. Dan tegangan tali ini sama, baik yang di benda 1 ataupun di benda 2. Jadi prinsipnya sama kayak yang sebelumnya. Bukan Newton juga. Cuma bedanya kita nanti di sini harus tahu arah percepatan kemana dan mana gaya yang positif, mana gaya yang negatif buat diterapin. Ya, dan di sini ada mungkin harus menerapkan sistem eliminasi substitusi ya, kayak gitu. Oke, kita masuk ke soal yang lain ya. Misal kayak gini. Sekarang gabungin nih katal sama bidang miring. Yang lebih seru ya. Jadi diberikan informasi seperti berikut. Kita punya massa 3, 5 kilo, ternyata 30 derajat. Oke. Ya itu angka-angkanya seperti itu. Sekarang kita akan lihat GG-nya ada apa aja nih. Kalau di bidang miring seperti ini. Oke, jadi kita udah bahas bidang miring di video yang sebelumnya. Jadi semoga nggak lupa ya. Sekarang kita harus tahu dulu ya percepatan badannya kemana nih kira-kira nih. Karena bisa dua kemungkinan kan, bisa satu yang ke bawah, bisa dua yang ke bawah. Sekarang kita lihat dari masanya, M1 sama M2 dan M2. Masanya lebih berat M2. Jadi kayaknya badannya akan ngeglosor ke kanan bawah nih ya. Sepertinya, oke. Jadi kita asumsi aja dulu. Kita asumsi dia percepatannya ke sini. Yang duanya ke bawah, berarti yang satunya ke atas. Ini masih asumsi. Bisa salah nggak? Bisa. Tapi kalau salah, cuma ketahuan di plus minusnya doang nanti. Jadi aman. Nah, nanti GG-nya akan seperti ini. Kalau digambarkan. Cukup banyak ya. Kita lihat dulu deh, satu-satu. Dari benda 1, ada G berat sama dengan tali. Oke, ini standar. Katolnya nggak muter, jadi tegangan talinya sama di sini juga. Benda 2 dapat tegangan tali miring ke atas. Sini, terus ada G normal. Karena yang bersentuhan sama si permukaan benda 2. Benda 1 nggak bersentuhan. Oke, benda 1 nggak bersentuhan sama bidang miring. Oke, ada G normal. Terus selalu M-nya si 2. G beratnya si 2 diurai. Ada yang sini, ada yang cos. Oke, percepatannya begini. A-nya ke sana, kanan bawah, dan ini A-nya ke atas. Oke, cukup begini aja ya. Sekarang kita tinjau langsung masing-masing benda 1. Langsung ya, sigma F-nya berarti sama dengan benda 1, karena A-nya ke atas, berarti yang positif T dikurang M1G. M1G negatif. Ini sama dengan M1A. Benda 2, sigma F sama dengan, oke, untuk benda 2 sebenarnya ada 2 sumbu ya. Yang ini nih, sumbu yang searah bidang miring sama tegak lurus. Tapi kan kita hanya meninjau gerakannya aja. Gerakan si benda 2, jadi kita tinjau yang searah bidang miring aja. Yang N, M, G, cos theta nggak perlu ditinjau. Saat ini belum perlu. Oke, jadi yang di sini yang positif adalah yang searah sama A. Berarti si M 2G. 2G sin theta. Dikurang sama T. Udah ya, G-nya nih doang kan. Nggak ada lagi G-nya. M 2A. Ya, seperti biasa, ini namain persamaan 1, persamaan 2. Kita seperti biasa ya, cari percepatan dulu ya. Kita jumlahkan 1 plus 2. Nanti jadinya T-nya bakal hilang. Jadi nanti sisa M2G sin theta dikurang M1G sama dengan, ini kalau jumlahin jadinya M1A plus M2A ya, maka akan diperoleh A-nya seperti ini. Kita udah tahu semua ya, M2, M1 tahu, theta juga tahu, G tahu, ya udah tinggal dimasukin. Dapatnya minus 0,625 meter per second kuadrat. Oke, ini percepatannya minus ya. Oke, minus arahnya artinya apa? Arah kita kebalik. Asumsi kita salah. Ternyata A-nya yang ke kiri atas, yang di benda 2, dan yang benda 1 yang ke bawah arahnya. Kebalik, nggak apa-apa. Oke, berarti arah percepatan kebalik ya. Harusnya benda 1 ke bawah, benda 2 ke atas, bidang miring. Nah, ini yang benar, kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita udah tahu.
Sekarang kita mau cari T nih. Mau cari T dengan tali. Nah, misalnya kita males ngubah gambar nih, kita males ngubah arah-arahnya lah. Udah A-nya begini aja gitu. Nggak apa-apa. Tapi harus diingat kalau arah begini, kalau arah A-nya begini, A-nya negatif. Jadi misalnya kita mau cari T nih, pakai rumus yang ini nih. Kita kan udah dapat A nih. Jadi T sama dengan M1G plus M1A. Masukin persis, A-nya negatif. Ya, karena kan kita ngubah arahnya. Oke ya, karena kita ngubah arahnya, nanti masukin A-nya negatif. Maka nanti dia dapat 28,125 Newton. Oke, ini tegangan talinya. Gitu. Jadi di sini jangan ragu buat asumsi, nggak apa-apa. Asumsi dulu aja. Tapi yang penting konsisten ngitungnya. Kalau dapat nilai negatif, oh berarti salah arah. Udah gitu doang kesimpulannya. Ya, nanti tinggal keputusannya nanti tetap mau arahnya begini, tapi negatif atau arahnya diubah. Tapi jadi positif. Gitu. Cuma kalau arahnya diubah, tentunya diubah juga semua rumus-rumusnya. Ya, jadi mungkin lebih ribet. Oke, sekian untuk pembahasan materi kali ini. Semoga ini membantu kalian sangat banyak dalam hal gaya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.